Hujan deras mengguyur atap rumah kayu tua di pinggir desa, menimbulkan suara rintik-rintik yang bersatu dengan isak lirih seorang pemuda bernama Raka. Ia duduk di sudut ranjang usang sambil menatap setangkai mawar yang mulai layu, bunga yang kemarin ia petik sendiri dari kebun belakang untuk melamar wanita pujaannya, Naila, siang tadi. Dengan hati berdebar dan mengenakan kemeja putih yang disetrika oleh ibunya, Raka berjalan kaki menuju rumah Naila dengan harapan besar dan cinta yang tulus di dada, namun segalanya berubah ketika ia tiba di rumah mewah itu, penuh ukiran mahal dan mobil-mobil berjejer di halaman. Tangannya yang menggenggam kotak cincin bergetar saat seorang wanita paruh-baya, Ibunda Naila, membuka pintu dengan tatapan dingin. "Rumah kamu itu apa? Kayu reot. Mau bawa anak saya tinggal di kandang ayam." Begitu suara tajam yang menusuk hati Raka bahkan sebelum ia sempat bicara panjang lebar. Belum sempat Raka menjawab, Naila muncul dari balik pintu dengan gaun putih sederhana yang memancarkan kecantikannya. Tapi tidak ada senyum seperti biasanya, mata gadis itu tertunduk, dan bibirnya bergetar pelan. "Maaf, Rak, orang tuaku nggak setuju. Kamu terlalu sederhana untuk hidupku." Kalimat itu menampar lebih keras dari hujan yang kini membasahi seluruh tubuh Raka, cinta yang ia pupuk sejak SMP dengan segala kesabaran dan pengorbanan runtuh hanya karena status dan rumah kayu tua peninggalan almarhum ayahnya. "Saya mungkin tinggal di rumah kayu, Bu. Tapi saya tidak pernah mengajarkan anak orang untuk malu dengan cinta tulus," ucap Raka lirih sebelum membalikkan badan dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Hujan menyatu dengan air matanya. Tak ada yang tahu mana yang lebih deras. Raka pulang dengan dada remuk, tapi di malam itu ia membuat satu janji kepada dirinya sendiri. Jika dunia menolaknya karena miskin, maka ia akan membuat dunia menunduk karena tekadnya. Esoknya, Raka pergi dari desa dengan selembar ijazah SMK, sebuah tas ransel robek, dan impian besar yang ia sembunyikan di balik luka hatinya. Ibunya menangis di depan rumah, tapi juga mengangguk lirih karena tahu Raka harus pergi agar tidak hancur oleh penghinaan yang sama lagi. 3 tahun itu waktu yang tidak singkat. Banyak yang menyangka Raka telah gagal, terlunta-lunta, bahkan sudah melupakan kampung halaman. Tapi tak seorang pun menyangka bahwa kepergiannya adalah awal dari sebuah kebangkitan yang akan mengguncang tanah kelahirannya. Sementara itu, Naila menjalani hari-harinya. Dengan hati kosong, dia bertunangan dengan pria pilihan orang tuanya, seorang anak pemilik dealer mobil yang kaya raya tapi arogan dan sering membentaknya. Ketika malam tiba, Naila tak jarang mengingat sorot mata Raka, hangat, jujur, dan penuh keyakinan, tapi semuanya sudah terlambat. Suatu sore 3 tahun kemudian, suara gemuruh dari langit menggetarkan tanah desa. Orang-orang berhamburan keluar rumah mencari tahu sumber suara itu, di tengah lapangan yang dulu jadi tempat Raka bermain bola bersama teman-temannya. Sebuah helikopter hitam mendarat perlahan dari angkasa. Dari dalamnya, turun seorang pria dengan jas hitam elegan, kacamata mahal, dan senyum tenang yang membuat semua orang terdiam. Raka kembali, tapi kali ini, bukan sebagai pemuda miskin dari rumah kayu, tapi sebagai pendiri salah satu perusahaan teknologi transportasi udara yang baru saja memenangkan tender di ibu kota. Orang-orang mendekat, bingung, kagum, dan bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Raka kini, setelah dihina, ditolak, dan diusir secara halus 3 tahun lalu? Apakah dia datang hanya untuk pamer? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih menyakitkan yang akan segera terbongkar? Ketika suara baling-baling helikopter berhenti dan keheningan menyelimuti lapangan desa, langkah kaki Raka bergema pelan di antara kerumunan warga yang masih terpaku menatapnya. Wajah-wajah yang dulu mencibirnya karena tinggal di rumah kayu kini berubah menjadi penuh rasa ingin tahu, takut, dan heran. Beberapa orang bahkan menyipitkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa pria gagah dengan jas mahal itu memang benar-benar Raka yang dulu mereka pandang sebelah mata. Di sudut lapangan, Pak RT hanya bisa mengangguk-angguk pelan sambil berkata lirih. Dulu dia hanya bawa sandal jepit dan kantong plastik, sekarang dia turun dari langit. Namun, mata Raka hanya fokus pada satu arah, rumah besar di ujung jalan, rumah tempat di mana hatinya dulu dihancurkan dengan kata-kata yang tak pernah ia lupakan. Ia tahu dia tidak kembali untuk membalas dendam dengan kemarahan. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa bukan rumah yang menentukan nilai seseorang, tapi isi hati dan keberanian bermimpi. Dari balik jendela rumah itu, Naila berdiri terpaku.
Tangannya menggenggam bingkai foto kecil berisi dirinya dan Raka saat masih SMA, ketika mereka berdiri di depan rumah kayu sambil tertawa lepas, tanpa beban dunia. Air matanya mengalir tanpa suara saat melihat pria yang pernah ia tolak kini berdiri begitu gagah dan tak tersentuh. Hatiku yang dulu ingin bersamamu, Rak. Tapi aku pengecut, batinnya menjerit. Naila tak tahu harus berbuat apa. Tunangannya, Aldi, pria dari kota dengan uang melimpah tapi hati keras, sedang berada di dalam, tak peduli dengan hiruk-pikuk luar. Ia hanya sibuk bermain ponsel dan berkata dingin, palingan tukang marketing, gaya doang. Sementara itu, Raka berjalan menyusuri jalan desa, melewati rumah-rumah warga, menyapa satu-satu dengan senyum yang tetap sederhana. Tapi kali ini mereka menyambutnya dengan hormat. Tak ada lagi kata, miskin, atau tidak pantas, yang keluar. Banyak yang meminta selfie, ada pula yang diam-diam menyesal pernah menertawakannya. Saat tiba di rumah kayu yang dulu ditinggalkan, Raka berdiri lama di depannya. Ia tak membongkarnya, bahkan tak mengubah bentuk aslinya. Ia hanya memperbaiki sedikit demi sedikit agar tetap kokoh berdiri. Disitulah ia membangun kantor pusat mini perusahaan barunya, bukan di gedung tinggi, tapi di tempat di mana mimpinya pertama kali ditolak. Sehari setelah kedatangannya, Raka mengadakan pertemuan terbuka dengan warga desa, membagikan program pelatihan kerja dan beasiswa untuk anak-anak muda agar tidak perlu lagi merantau dalam kehampaan seperti dirinya dulu. Satu persatu warga bersyukur, berterima kasih, bahkan meminta maaf. Namun, di tengah sambutan itu, Naila datang. Ia berdiri di antara kerumunan dengan gaun sederhana, bukan seperti wanita kota, tapi seperti gadis desa yang merindukan masa lalu. Raka, ucapnya pelan. Raka menoleh. Untuk sesaat, dunia seakan berhenti. Tatapan mereka bertemu, seperti dua anak kecil yang terpisah karena badai dan kini saling mencari dalam kebingungan. Boleh bicara sebentar? Tanya Naila dengan suara gemetar. Semua mata tertuju pada mereka. Raka mengangguk dan berjalan bersamanya menuju kebun kecil di belakang rumah kayu. Tempat dulu mereka suka duduk sambil berbicara tentang impian. Aku minta maaf, ucap Naila, suaranya tercekat. Aku salah karena menuruti orang tuaku. Aku bukan menolak kamu. Aku menolak diriku yang terlalu lemah. Raka menatapnya lama. Ada luka di matanya, tapi juga kedewasaan yang tak bisa dipalsukan. Aku nggak pernah menyalahkan kamu, Nay. Aku hanya kecewa, karena kamu diam saat aku dihina. Diam saat aku paling butuh keberanianmu. Naila menangis. Ia menjatuhkan dirinya ke bangku kayu yang lapuk, memeluk tangannya sendiri, mencoba menyembunyikan sesal yang telah lama menggerogoti jiwanya. Aku tidak bahagia dengan hidupku sekarang. Aldi kasar, dia tidak benar-benar mencintaiku. Tapi semua ini sudah berjalan terlalu jauh. Raka menarik napas dalam. Ia ingin memeluknya, ingin mengatakan bahwa semua bisa diperbaiki. Tapi di balik tatapan tegasnya, ia tahu bahwa waktu telah mengajarkan satu hal penting, bahwa cinta sejati tidak cukup hanya dengan perasaan. Ia butuh keberanian untuk bertahan saat badai datang, bukan hanya hadir saat matahari bersinar. Aku sudah terlalu jauh, Nay. Bukan karena kesombongan, tapi karena aku belajar untuk berjalan, meski tidak ada yang mendampingi. Naila menunduk. Hujan kembali turun rintik-rintik. Seolah langit pun tahu bahwa dua hati yang dulu bersatu kini telah berbeda jalan. Tapi rumah kayu ini masih berdiri. Sama seperti perasaanku, ucap Naila putus asa. Raka menatap langit. Air hujan menetes dari ujung rambutnya, tapi ia tetap berdiri tegak. Rumah ini berdiri karena aku ingin mengingat rasa sakitku. Tapi hati manusia tidak boleh terus menyimpan luka. Harus ada yang disembuhkan, bukan dipelihara. Naila menangis. Kali ini bukan tangis penyesalan, tapi tangis karena kehilangan. Ia tahu, tak peduli seberapa besar cintanya kini, Raka telah berubah. Ia tidak lagi menjadi pemuda yang menunggu di depan rumah dengan setangkai bunga. Ia telah menjadi seseorang yang berdiri di langit, dan dunia kini menengadah padanya. Sementara Naila,
hanya bisa menunduk dan meratapi keputusan yang tak bisa diulang. 2 hari berlalu sejak pertemuan di bawah hujan antara Raka dan Naila. Namun denting emosinya masih menggantung di udara desa, seperti petir yang tertahan di langit mendung. Kabar bahwa Naila meminta maaf kepada Raka menyebar dengan cepat, dan lebih cepat lagi desas-desus yang menyertainya. Katanya Naila mau balikan, tapi ditolak. Ya iyalah, sekarang Raka udah di atas, ngapain turun lagi ke tanah? Tapi Naila masih tunangan Aldi, kan? Gimana coba? Desas-desus itu bagai sembilu bagi Naila yang hanya bisa mengurung diri di kamar, menangis dalam diam. Sementara itu, Raka tak pernah sekalipun menunjukkan wajah bimbang. Ia tetap sibuk mengatur pelatihan, membuka ruang usaha untuk warga, bahkan mendatangkan investor kecil untuk perkebunan lokal. Tapi satu hal yang tak diketahui siapapun. Setiap malam, Raka duduk sendirian di depan rumah kayu, memandangi bintang-bintang yang sama seperti malam saat ia pertama kali jatuh cinta. Perasaannya masih ada. Tapi ia tahu, hidup bukan tentang jatuh cinta, melainkan memilih untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Namun segalanya berubah ketika sebuah amplop putih bersampul emas datang ke rumah kayu itu. Dikirim langsung oleh ayah Naila. Dalam surat itu, tertera dengan jelas, undangan resepsi pernikahan Naila Aldi, Sabtu, 3 minggu mendatang. Raka membacanya tanpa ekspresi. Tangan kanannya sedikit gemetar, bukan karena terkejut, tapi karena bagian dari dirinya yang paling dalam masih berharap waktu bisa diputar. Ia menatap keluar jendela. Hujan mulai turun lagi. Sepertinya langit pun tahu, luka lama akan segera dibuka kembali. Aku harus datang, gumam Raka pelan. Bukan untuk menunjukkan kebesaran, bukan untuk membuat luka, tapi untuk menutup cerita yang selama ini menggantung di ujung hati. 3 minggu kemudian, suasana di desa ramai luar biasa. Tenda besar berdiri megah di depan rumah Naila. Dekorasi serba putih emas. Mobil-mobil mewah berjejer, para tamu berpakaian mahal, dan orkes modern mengalun lembut mengisi udara. Aldi berdiri gagah dengan jas berwarna gading, tersenyum bangga, tak peduli meski wajahnya tak menyimpan ketulusan. Naila sendiri tampak cantik, namun mata itu kosong. Bahkan senyum pun tidak mampu memalsukan kegelisahan hatinya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Semua kepala menengadah ke langit. Helikopter hitam yang sama mendarat di lapangan desa, membuat debu dan daun kering berputar. Seorang pria turun, mengenakan jas hitam dengan syal abu-abu, langkahnya tenang tapi penuh aura. Itu Raka, bisik para tamu, dan detik itu juga, seluruh pesta seperti terdiam. Raka tidak masuk ke dalam tenda. Ia hanya berdiri di batas jalan, cukup jauh tapi cukup dekat untuk bisa ditatap Naila yang kini sudah berdiri di pelaminan. Mata mereka bertemu. Tak ada kata, tak ada senyum. Tapi di balik tatapan itu, tergambar berjuta kisah yang tak pernah selesai. Seorang panitia pernikahan menghampiri Raka. Mas Raka, mau ikut menyampaikan doa restu. Raka menatap pelaminan, lalu menggeleng pelan. Restu itu bukan soal hadir atau tidaknya saya di pelaminan. Tapi soal saya membiarkan dia pergi, tanpa dendam. Lalu ia menyelipkan sesuatu ke tangan panitia itu, sebuah kotak kecil berisi cincin perak sederhana yang dulu tak sempat ia berikan. Tolong titipkan ke pengantin wanita. Katakan, ini janji yang tak jadi ditepati, tapi tetap tulus dari hati. Panitia itu menatapnya, tak bisa berkata-kata. Lalu Raka membalikkan badan, berjalan menuju helikopter. Namun sebelum naik, ia sempat menatap ke arah anak-anak kecil desa yang berkumpul di ujung lapangan. Teruslah bermimpi. Jangan takut jadi anak rumah kayu. Yang harus ditakuti itu, kalau kita hidup tanpa tujuan. Helikopter kembali terbang, meninggalkan suara bergetar dan angin yang menghantam tenda pernikahan. Naila menangis di pelaminan. Bukan karena Aldi. Bukan karena tamu-tamu yang saling berbisik. Tapi karena cincin perak di tangannya jauh lebih berat dari semua emas di tubuhnya. Berat karena kenangan, berat karena kehilangan. Malam itu, pesta tetap berlangsung. Tapi semua orang tahu,
Hati pengantin wanita tak berada di tempat ia berdiri. Ia masih tertinggal di rumah kayu itu. Di antara suara hujan, bintang-bintang, dan sosok yang dulu ia tolak karena gengsi. Malam itu, desa tertidur dalam sunyi. Tapi di satu rumah, lampu masih menyala. Di rumah kayu yang dulu disebut reot itu, kini duduk seorang wanita tua, Ibu Raka, di atas kursi rotan dengan tangan menggenggam surat. Surat itu ditulis oleh Raka sebelum ia terbang kembali ke Jakarta, surat yang ia titipkan untuk dibaca hanya ketika pernikahan Naila selesai. Dengan mata berkaca-kaca, sang ibu mulai membaca dalam bisu, sementara angin malam menyapu gorden lusuh dan bayangan kenangan perlahan menari di dinding. Bu, aku tahu ibu selalu ingin aku bahagia, tapi kebahagiaan itu tidak selalu tentang memiliki. Kadang, bahagia adalah saat kita bisa melihat seseorang berjalan ke arah yang ia pilih, meski bukan bersama kita. Hari ini Naila menikah. Tapi aku tak datang untuk merusak. Aku datang untuk mengikhlaskan. Untuk menyampaikan bahwa cinta sejati tidak selamanya harus memiliki. Dan itu tidak membuatku kalah. Aku sudah memilih jalan sendiri. Tapi rumah kayu ini tetap jadi jantung dari semua mimpi yang lahir. Tolong jaga rumah ini, Bu. Jangan dijual, jangan diubah. Karena disinilah aku belajar bahwa kekurangan bukan aib, tapi pijakan. Aku akan kembali, bukan sebagai orang yang dendam, tapi sebagai anak yang tetap mencintai tanah yang pernah menolaknya. Salam rindu. Raka. Air mata sang ibu jatuh membasahi kertas. Ia tahu, anaknya tumbuh jadi lelaki yang luar biasa, bukan karena kekayaan, tapi karena ia tidak kehilangan hatinya meski dunia mempermainkan. Sementara itu, di kota besar, Raka kembali ke rutinitasnya sebagai CEO muda. Perusahaannya kini merambah ke proyek energi ramah lingkungan, fokus membangun pembangkit listrik mikrohidro di desa-desa pelosok. Ia menyebutnya, Proyek Pelita Rumah Kayu. Tak ada yang tahu, alasan dibalik nama itu adalah kenangan masa kecilnya bersama Naila di bawah lampu minyak rumah mereka dulu. Namun takdir belum selesai menulis naskah. 3 bulan setelah pernikahan Naila, terdengar kabar mengejutkan. Aldi, suaminya, terlibat kasus korupsi besar yang menyeret nama orang tua Naila. Media lokal dan nasional heboh. Kehidupan mewah itu retak dalam sekejap. Rumah besar disita, aset dibekukan, dan Naila ditinggalkan Aldi yang kabur ke luar negeri. Desa kembali bergemuruh. Dari yang dulu mengagung-agungkan keluarga Naila, kini hanya bisik-bisik kasihan dan cibiran tersisa. Namun Naila tak berkata apa-apa. Ia memilih kembali ke rumah neneknya di pinggir desa, hidup dalam sunyi dan mengajar anak-anak membaca. Setiap hari ia melewati rumah kayu Raka, namun ia tidak pernah berani masuk. Hingga suatu sore, ia mendapati sebuah bingkisan kecil di pagar rumah. Di dalamnya, sebuah buku catatan bergambar burung camar, dan sepucuk surat bertuliskan tangan. Untuk Naila, aku dengar banyak hal sedang tidak baik. Aku tidak menulis ini untuk menghakimi atau menanyakan apa-apa. Aku hanya ingin kau tahu, bahwa setiap luka bisa jadi pelajaran. Rumah kayu ini tetap terbuka untuk siapapun yang ingin belajar rendah hati dan bangkit. Naila menggenggam buku itu erat. Di dalam buku, berisi coretan-coretan lama Raka semasa SMA, tentang mimpi, tentang cinta, dan tentang Naila. Di satu halaman, ia menulis, "Kalau suatu hari aku punya segalanya, aku hanya ingin kembali ke tempat yang pernah menolak aku, bukan untuk membalas, tapi agar mereka tahu, cinta sejati bisa bertahan bahkan saat dunia berkata tidak." Hari demi hari, Naila mulai berani melangkah mendekati rumah kayu itu. Awalnya hanya lewat, lalu duduk di tangga, hingga suatu senja ia masuk dan duduk di bangku kayu di belakang rumah, tempat kenangan itu dulu pernah hidup. Di sana ia menemukan secarik kertas kecil, tertempel di dinding. Tempat ini milik semua orang yang pernah dikhianati, tapi tak pernah berhenti percaya pada kebaikan. Naila menangis. Bukan karena menyesal, tapi karena akhirnya ia sadar. Lelaki yang paling dia tolak dulu, justru menjadi satu-satunya tempat ia bisa kembali tanpa takut dihina. Tapi ia tahu, cinta itu bukan seperti dulu. Ia tak datang untuk meminta kembali.
Ia datang untuk menghargai rasa yang dulu ia buang. Dan untuk pertama kalinya, Naila mengetuk pintu rumah kayu itu bukan sebagai kekasih yang ingin kembali, tapi sebagai manusia yang ingin belajar tentang maaf dan ketulusan. Langkah kaki Naila begitu ringan namun penuh ragu saat ia berdiri di ambang pintu rumah kayu itu, tempat segala kenangan, harapan, dan air mata bermuara menjadi satu. Pintu terbuka pelan, dan aroma kayu tua bercampur wangi kopi menyambutnya. Di dalam, Raka duduk di kursi panjang, menatap buku-buku yang tersusun rapi di rak bambu. Ia menoleh perlahan, dan mata mereka bertemu dalam keheningan yang panjang. Tak ada pertanyaan, tak ada sapaan, hanya tatapan yang saling berbicara dalam bahasa yang tak terdengar. "Maaf, aku datang tanpa izin," ucap Naila pelan, menunduk. Raka mengangguk, mempersilakan dengan isyarat sederhana. "Tempat ini terbuka untuk siapapun yang pernah tersesat," katanya tenang. Naila duduk, berjarak. Tak berani terlalu dekat, takut harapannya sendiri membohongi logika. "Aku tak tahu harus mulai dari mana. Tapi setelah semuanya berantakan, aku sadar, satu-satunya tempat yang aku cari bukan rumah besar, tapi rumah yang penuh ketulusan." Raka menarik napas dalam. "Apa kamu datang untuk mencari kembali yang dulu pernah hilang?" Naila menggeleng. "Aku datang untuk belajar. Tentang rasa yang tak selalu harus dimiliki, tentang maaf yang tak selalu harus diminta. Tapi, aku tetap ingin bertanya satu hal." Raka menatapnya. Naila memberanikan diri. "Apa kamu masih menyisakan sedikit saja rasa untukku?" Raka terdiam lama. Angin sore meniup lembut tirai jendela. "Aku masih punya rasa," jawabnya akhirnya. "Tapi bukan rasa yang ingin memiliki, melainkan rasa yang ingin melihatmu bangkit, meski tidak berdiri di sisiku." Air mata Naila menetes. Ia menunduk, hatinya runtuh sekaligus terangkat. Raka tidak berubah. Ia tetap lelaki yang mencintai dengan tulus, tapi tahu kapan harus membebaskan. Namun sebelum Naila sempat berkata lagi, suara motor berhenti di depan rumah. Seorang wanita muda turun dengan jaket abu-abu, wajahnya cantik dan penuh semangat. Ia membawa setumpuk berkas dan senyum yang akrab. "Raka, proposal kerjasama dari Jepang sudah sampai," serunya. Naila menoleh, dan jantungnya seperti berhenti berdetak. Raka bangkit, menyambut wanita itu dengan ramah. "Terima kasih, Rina. Taruh saja di meja." Rina menatap Naila, lalu tersenyum sopan. "Oh, ini Naila ya?" Naila mengangguk pelan. "Kamu temannya Raka waktu sekolah? Dia sering cerita." Rina duduk sebentar, lalu pamit cepat karena ada rapat daring. Tapi sebelum pergi, ia sempat menepuk pundak Raka dan berkata, "Jangan lupa, besok kita ke Palembang. Meeting jam 9. Dan, jangan lupa bawa foto kita ke tim Jepang ya." Katanya mereka ingin tahu siapa pendiri pelita rumah kayu. Setelah Rina pergi, suasana kembali sunyi. Tapi kini heningnya berbeda. Ada ruang yang tak bisa lagi dijangkau Naila. "Dia pasanganmu?" tanya Naila lirih. Raka terdiam sejenak, lalu menjawab jujur. "Kami sedang menjalani. Tidak terburu-buru. Tapi dia datang di saat aku sedang kosong, dan tidak menuntut apa-apa." Naila mengangguk, meski hatinya mulai retak untuk kedua kali. Ia terlambat, lagi. "Aku bahagia untukmu, Rak," katanya nyaris tak bersuara. Raka tersenyum tipis. "Dan aku ingin kamu bahagia juga, tanpa perlu melihat ke belakang terus." Naila menunduk. Ia tahu, ini bukan tempat untuk merajuk atau memohon. Ia harus pulang, meski hatinya ingin bertahan. "Bolehkah aku sesekali duduk di sini? Bukan untuk mengganggu, hanya untuk mengingat bahwa pernah ada cinta yang mengajarkanku tentang arti ikhlas." "Tentu," jawab Raka. "Kursi kayu di belakang masih utuh. Dan kalau kamu duduk di sana, lihatlah ke langit. Karena itu tempat di mana aku dulu menyimpan semua mimpiku." Naila keluar dari rumah kayu itu perlahan, dan saat ia melewati bangku belakang, ia duduk sejenak. Langit senja berwarna jingga keemasan. Cahaya menyelinap di sela-sela dedaunan, dan suara burung sore terdengar di kejauhan.
Ia memejamkan mata. Dalam hatinya, ia berkata lirih, "Aku mencintaimu, Raka. Bahkan jika semesta tidak mengizinkanku memilikimu." Di dalam rumah, Raka berdiri lama menatap pintu yang sudah ditutup. Di meja, ada foto lama, ia dan Naila di SMA. Ia menghela napas dan menyimpannya ke dalam laci. Waktu telah membawa mereka ke tempat yang berbeda. Tapi rumah kayu itu tetap menjadi saksi bahwa cinta bisa tumbuh, sekaligus hancur, tanpa harus saling membenci. 5 tahun berlalu sejak hari di mana Naila terakhir kali duduk di bangku kayu belakang rumah Raka. Waktu telah banyak berubah, begitu pula jalan hidup mereka. Raka kini bukan hanya dikenal di tingkat nasional, tapi juga internasional. Proyek pelita rumah kayu berkembang hingga ke Asia Tenggara, menjadi simbol dari mimpi kecil yang tidak takut diragukan. Perusahaan yang dulu lahir dari luka, kini tumbuh dari cinta yang berhasil dimaafkan. Sementara Naila telah menemukan jalannya. Setelah meninggalkan desa, ia melanjutkan pendidikan ke bidang psikologi anak. Ia memilih tinggal di kota kecil di Jawa Barat, mendirikan taman baca dan pusat konseling gratis untuk anak-anak korban perceraian dan kemiskinan. Tak banyak yang tahu, setiap program yang ia jalankan disokong diam-diam oleh yayasan milik Raka. Tidak pernah ada surat resmi. Tidak pernah ada nama Raka dalam daftar donatur. Tapi setiap kali Naila membuka laporan dana, ia selalu menemukan satu kode, RK 2019 RYK, kode yang hanya mereka berdua pahami. Pada suatu malam di bulan November, hujan turun pelan di desa tempat rumah kayu itu berdiri. Lampunya masih menyala, terawat meski pemiliknya jarang pulang. Di dalamnya, hanya ada sang ibu, kini berusia 70-an tahun. Ia duduk di kursi rotan yang sama, memandang keluar jendela sambil mengelus foto anak semata wayangnya. Raka kini tinggal di Singapura, memperluas jejaring bisnis, dan jarang kembali kecuali saat ada pertemuan penting di Indonesia. Tapi malam itu berbeda. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kayu. Turun dari sana seorang pria dengan jas gelap, rambut beruban di pelipis, wajah matang dan tenang. Raka. Tapi tidak sendiri. Di sampingnya, seorang perempuan mengenakan gamis biru langit, hijab lembut membingkai wajahnya. Rina, kini sudah menjadi istrinya. Dalam pelukan mereka, seorang anak perempuan kecil berumur 4 tahun, dengan mata bulat dan suara renyah memanggil, "Nenek." Sang ibu memeluk cucunya dengan air mata yang tak bisa ditahan. "Namanya Naira, Bu," bisik Rina sambil tersenyum. Sang ibu menoleh, kaget bercampur haru. "Kenapa Naira?" tanyanya pelan. Raka hanya tersenyum. "Karena aku ingin mengenang seseorang, bukan dengan dendam, tapi dengan nama yang indah." Naila, nama yang dulu begitu dalam di hatinya, kini menjadi simbol cinta yang sudah berdamai. Namun di kejauhan, di kota tempat Naila kini tinggal, ada seseorang yang tengah duduk sendirian di depan bangunan kecil bercat putih. Ia sedang menulis di jurnal harian, kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan sejak bertemu Raka. Di halaman terakhir, ia menulis, "Hari ini aku bermimpi bertemu dia lagi. Dia menggendong seorang anak, dan tersenyum padaku. Bukan senyum karena cinta, tapi karena dia sudah berdamai dengan segalanya. Aku bahagia, karena aku juga sudah selesai mencintainya." Waktu telah mengajarkan Naila untuk ikhlas, bukan karena lupa, tapi karena dia sudah cukup mencintai tanpa harus memiliki. Di sisi lain, Raka duduk di kursi rotan, mendekap putrinya sambil berkata, "Nak, rumah ini bukan tentang kayu atau dinding, tapi tentang keberanian ayah untuk terus melangkah, bahkan saat seluruh dunia berkata tidak bisa." Naira menatap mata ayahnya, lalu bertanya polos, "Apa ayah pernah sedih?" Raka mengangguk. "Pernah. Tapi ayah juga belajar, kalau sedih tidak membuat ayah berhenti. Justru dari kesedihan itu, ayah tahu siapa yang sebenarnya ayah butuhkan." Rina datang dari dapur, membawa teh hangat. Ia menatap Raka, dan keduanya tersenyum. Rina bukan wanita yang hadir pertama kali dalam hidup Raka, tapi ia hadir ketika hati Raka sudah penuh luka dan justru memeluk semua bagian gelap itu tanpa ragu. Raka menatap langit malam.
Bintang-bintang mulai bermunculan di sela awan. Di bawah bintang itu, ia pernah berdiri sambil memandangi pelaminan yang bukan untuknya. Tapi kini ia duduk bersama keluarga kecil yang ia bangun bukan dari gengsi, tapi dari kebaikan. Beberapa minggu kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang dari kota tempat Naila tinggal. Ia meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak saat sedang mengajar di taman baca. Tak ada upacara megah. Hanya beberapa anak, rekan kerja, dan warga sekitar yang mengantar. Tapi di antara pelayat itu, ada seorang pria yang datang diam-diam, berdiri jauh di belakang. Ia mengenakan topi dan jaket hitam. Raka. Ia tak berkata apapun. Tak menangis. Ia hanya meletakkan bunga kamboja putih dan sebuah buku kecil di pusara Naila. Buku itu adalah jurnal lama milik mereka berdua. Di dalamnya, satu halaman ditulis ulang dengan tangan Raka sendiri. Terima kasih karena pernah menolak aku. Karena dari penolakan itu, aku belajar menjadi seseorang. Tapi lebih dari itu, terima kasih karena pernah mencintaiku dengan cara yang paling sunyi. Raka berdiri. Angin menerpa wajahnya. Hujan mulai turun, seperti hari di mana ia pertama kali ditolak karena rumah kayu. Tapi kali ini ia tidak membalas dengan luka. Ia melangkah pergi, meninggalkan pusara yang akan selalu dikenang, bukan sebagai kisah cinta yang gagal, tapi sebagai kisah yang mengajarkan bahwa ketulusan tak selalu harus dimiliki, dan kepergian tidak selalu berarti akhir. Rumah kayu itu masih berdiri, dan akan tetap menjadi saksi bahwa dari tempat paling hina, seseorang bisa tumbuh menjadi paling mulia, asal tidak menyerah. Dan cinta, biarlah abadi, dalam kenangan yang tidak pernah memaksa untuk dimiliki.